kita peroleh itu historical base. Sedangkan kalau misalnya perspektif kita di finance itu adalah data yang kita peroleh secara retrospektif ya teman-teman ya. Jadi prospektif ya. Jadi kita akan melihat perusahaan itu ke depan. Oke. Dan secara umum kalau misalnya kita berbicara laporan keuangan, pastinya akan ada laporan posisi keuangan ya, di mana di situ ada eh, persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kemudian di sini ada juga komponen yang mengacu ke likuiditas. Artinya seberapa cepat, seberapa lama gitu ya waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah komponen-komponen aset. Misalnya di sini ada piutang ya, tanah, gedung dan lain-lain dirubah menjadi bentuk kas. Artinya kalau misalnya di laporan posisi keuangan semakin ke bawah ya, artinya semakin posisinya berada di bawah itu semakin tidak liquid ya. Makanya kalau misalnya kita berbicara aset lancar, yang paling atas, yang paling liquid adalah kas. Karena kas sendiri sudah berbentuk aset yang paling liquid yaitu kas itu sendiri. Baru di bawahnya ada komponen lain misalnya setara kas ya, kemudian piutang pihak ketiga ya. Itu juga dianggap sebagai komponen aset yang secara likuiditas itu termasuk mudah ya dalam mengkonversinya ke bentuk kas. Oke, sehingga kalau misalnya kita melakukan analisis pada laporan posisi keuangan, itu yang paling penting kita lihat di bagian likuiditas ya teman-teman ya. Karena ya di manajemen keuangan kita tidak lagi concern ke hal-hal yang terlalu historis karena kita mau membuat suatu planning ke depannya. Oleh karena itu di sini kita akan eh, mencoba untuk memaksimalkan potensi dari aset perusahaan yang paling liquid yaitu kas. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita juga berbicara tentang laporan posisi keuangan, yang berikutnya adalah utang dan ekuitas. Ini adalah dua komponen yang merupakan yang bernilai sama dengan aset. Karena persamaan tadi ya, aset sama dengan utang ditambah liabilitas tambah ekuitas atau utang ditambah ekuitas. Ya, kembali lagi yang perlu saya sampaikan bahwa masing-masing pendanaan ini itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Ya, ketika kita berbicara hutang, berarti konsekuensinya adalah beban bunga ya teman-teman ya. Sehingga apa di sini? Kalau misalnya kita berbicara beban bunga, yang ada di sini bahwa perusahaan itu harus menyelesaikan terlebih dahulu beban bunganya sebelum membayar katakan dividen dan lain-lain. Karena ini yang paling beresiko buat perusahaan ya. Bisa dituntut pilot dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembiayaan utang itu memiliki resiko yang paling tinggi. Sedangkan untuk pembiayaan dengan ekuitas ini memiliki resiko yang bukan yang juga ada resikonya ya. Artinya di sini resiko yang paling terlihat adalah resiko bahwa perusahaan itu akan pertama membayarkan bagi hasil dari para pemegang instrumen ekuitasnya atau pemegang sahamnya dalam bentuk apa dividen. Selain itu, yang lebih penting bahwa konsekuensi ketika perusahaan menggunakan pendanaan dari ekuitas adalah ownership control ya teman-teman ya. Seperti yang kalian pelajari semester ini di AKL. Bahwa ownership control itu, ownership dan kontrol ya, itu sangat berpengaruh pada proses bisnis dari perusahaan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya nilai versus biaya ya teman-teman ya. Nilai versus biaya. Bahwa di sini ketika kita berbicara tentang biaya yang akan kita keluarkan dalam akuisisi dan lain-lain, itu kita cenderung akan menilainya ketika kita berbicara di ranah akuntansi ya, kita akan menilai segala hal ya dari aset dan lain likuiditas, ekuitas itu selalu
berdasarkan biaya perolehan ya. Kalau misalnya persediaan salah satunya yang mungkin kalian pelajari ya, bahwa persediaan diukur berdasarkan LCNRV ya, lower cost or net realizable value. Bahwa semua aset itu kalau dalam pencatatan akuntansi itu selalu disajikan ya at cost sesuai dengan biaya perolehan, dan juga disajikan pula apabila sudah disusutkan maka disajikan pula penyusutannya. Sedangkan kalau kita berbicara nilai ya, maka belum tentu bahwa aset yang bernilai aset yang dicatat dengan harga 1 juta itu bernilai 1 juta. Oleh karena itu di akuntansi kita mengenal yang kita sebut dengan fair value dan juga treatment atas fair value tersebut. Kalau kita lihat di laporan laba rugi komprehensif, teman-teman akan mendapatkan hal yang kita sebut dengan adjustment profit or loss, ya, gain or loss on revaluation. Itu karena aset kita yang at cost itu kita lakukan revaluasi, ya, kita nilai ulang menggunakan fair value. Sehingga ini adalah hal yang perlu untuk kita perhatikan ya dalam laporan keuangan, terlebih dalam perspektif finance ya teman-teman. Karena kita tidak hanya melihat dari segi biaya yang at cost, tapi juga nilai inilah sebenarnya yang mencerminkan potensi dari aset tersebut. Oke. Kemudian untuk laba rugi sendiri ya basically akan berisi pendapatan dan beban ya, di mana pendapatan dikurangi beban akan menghasilkan laba atau rugi. Ya, basicnya sih seperti itu ya. Cuman kembali lagi bahwa ketika kita menganalisis laporan laba rugi ya teman-teman, maka akan ada konsep utama yang perlu untuk dipegang ketika kita melihatnya dari perspektif finance ya teman-teman ya. Ada 3 hal ya yang penting ya. IFRS dan PSAK atau standar akuntansi yang kita gunakan. Yang kedua non cash item, 3 waktu dan biaya. Ya. Yang pertama bahwa standar akuntansi yang kita pakai ya, PSAK IFRS ya, SAK ya, itu menggunakan matching principle dalam pengakuan pendapatan dan juga beban. Ya. Di mana di sini bahwa pendapatan itu akan kita bukukan, akan kita catat dalam laporan keuangan perusahaan ketika pendapatan atau beban tersebut earn ya teman-teman ya. Jadi kita sudah katakan kita sudah melakukan sebuah pekerjaan, kita sudah mengantar barangnya, walaupun tidak kita peroleh cash-nya atau kita bukukan penjualan kredit, kita dapatnya piutang, kita akan tetap membukukan angka tersebut dalam bentuk pendapatan. Oke. Karena ini adalah matching principle dari IFRS dan PSAK. Oke. Nah, oleh karena itu muncullah non-cash item dalam laporan laba rugi kita gitu kan. Yang mana kalau non-cash item kira-kira ada nggak cash-nya? Ya nggak ada kan. Jadi di laporan posisi keuangan tadi ada kita berbicara tentang likuiditas ya dan lain-lain. Kemudian di bagian laporan laba rugi bahwa sebenarnya net profit or loss itu bukan berupa cash. Jadi dalam perspektif finance, jangan sampai kita melihat bahwa ketika suatu perusahaan itu membukukan laba misalnya ya, atau rugi, ya, bahwa perusahaan tersebut itu kinerjanya bagus ya kalau laba atau buruk ketika loss. Ya. Jadi konsep itu jangan sampai dipegang ya teman-teman. Konsep itu jangan itu harus dipegang ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman
berasumsi bahwa ketika kita lihat di laporan posisi keuangannya suatu perusahaan itu membukukan profit, maka perusahaan tersebut sehat, bagus gitu kinerjanya pada periode pencatatan tersebut atau fiscal year tersebut. Belum tentu. Karena tadi adanya yang kita sebut, adanya hal yang kita sebut dengan matching principle pada PSAK itu memang ada standarnya ya teman-teman ya. Pendapatan di earn ya, terutama misalnya konstruksi ya, katakan kalian pelajari kemarin pengakuan pendapatan ya, ketika ada sebuah yang diakui adalah konstruksi berdasarkan apa namanya pekerjaan misalnya. Kalau udah 30% walaupun belum dibayar ya harus kita akui katakan pendapatan. Nah itu sehingga sangat tidak bijak ketika kita melihat performa berdasarkan laporan laba rugi, profit or loss saja. Oke. Kemudian selain pendapatan juga ada beban. Ya, bahwa di beban itu juga banyak sekali beban yang berbentuk non cash. Sehingga tadi kalau misalnya pendapatan itu earn ya, di beban pun ada yang non cash ya. Contoh penyusutan. Oke. Penyusutan ini adalah alokasi ya, teman-teman ya. Sehingga kalau misalnya kalian lihat penyusutannya di suatu perusahaan, penyusutannya tinggi, itu hanya alokasi ya, untuk mengurangi cost dari sebuah aset, pencatatan dari sebuah aset gitu. Oke, sehingga ini memang perlu untuk diperhatikan ya ketika kita melihat di perspektif finance yang prospektif ke depan. Begitu pula misalnya pajak tangguhan atau deferred tax. Oke. Selain itu juga bahwa tidak adanya pembedaan antara fixed cost dan variable cost dalam laporan laba rugi. Ya. Karena at some moment ya bahwa variable cost pun bisa menjadi fixed cost. Ya. Atau fixed cost bisa menjadi variable cost. Ya, ada juga yang semi variable cost misalnya. Itu sebenarnya sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk ke depan ya. Keputusan yang bersifat prospektif, fixed cost, variable cost. Cuman hal ini tidak akan muncul di laporan keuangan ya teman-teman ya. Laporan laba rugi misalnya. Ya. Munculnya di mana ini? Di laporan manajemen ya teman-teman ya. Ini kan yang hal yang kita pelajari di akuntansi manajemen atau akuntansi biaya. Oke. Sehingga ini menjadi satu hal yang penting untuk kita catat. Oke. Nah, mengapa tadi kita di laporan posisi keuangan kita concern terhadap likuiditas ya? Karena kita ingin memiliki yang kita sebut dengan working capital atau modal kerja. Ya. Modal kerja ini didapatkan dengan offset atas aset lancar dengan kewajiban lancar atau pengurangan ya selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar atau liabilitas lancar. Ya. Sehingga apabila selisih ini positif, ya, aset lancar dikurangi kewajiban lancar ini positif, maka perusahaan itu punya ruang gerak yang lebih besar untuk melakukan kegiatan yang mungkin memiliki nilai tambah ya teman-teman deh. Karena asumsinya adalah ketika aset lancar ini digunakan untuk operasional normal perusahaan dan liabilitas ini yang berhubungan dengan utang ya, beban bunga dan lain-lain. Apabila sudah solve ya di situ ya, sudah disettle semua beban-beban bunga, beban-beban yang memang harus dibayar, paling urgent, beresiko tinggi, sudah selesai. Kasnya masih sisa, maka perusahaan bisa mengalokasikan kas tersebut untuk aktivitas lain. Oke. Jadi itu yang nantinya akan berpengaruh pada aktivitas perusahaan ke depannya, yaitu net working capital. Di finance, di manajemen keuangan, kita sangat concern sekali dengan net working capital. Ya. Nah ini ya misalnya ya, di laporan posisi keuangan ya, PT ABC, ya sangat mudah ya sebenarnya ya untuk menghitung net working capital. Jadi tinggal aset lancar, maafin ya agak belepotan ya.
aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Sehingga apabila di situ ada selisih positif ya, misalnya di tahun 2006 ini ya, ada selisih positif 275 juta, tahun 2005 ada 252 juta selisih positif. Nah, ini sebenarnya yang akan kita perhatikan ya di perspektif finance. Bahwa sebenarnya perusahaan ini punya excess cash yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperoleh aktivitas yang memiliki nilai tambah lainnya. Investasi, penambahan aset tetap, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin bisa dipertimbangkan ya di perspektif finance. Di mana ketika perusahaan memiliki surplus atas working capital, ya, selisih positif atas working capital, maka perusahaan berpotensi untuk meningkatkan ukurannya. Kalau di pertemuan pertama yang kita pelajari itu yang saya sampaikan, pie itu ya, pizza atau pie itu loh. Bagaimana kita membaginya adalah pendanaannya. Tapi bagaimana kita memperbesarnya, yaitu yang didapatkan dengan aktivitas-aktivitas bernilai tambah selain kegiatan operasional utama perusahaan. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomongin cash flow ya, selanjutnya ya, tadi sudah kita bahas tentang laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Ya, bahwa kedua hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai indikator apakah perusahaan itu aktivitasnya baik atau kurang baik, ya, sehat atau kurang sehat ya dari segi perusahaan. Nah, gimana kita menambahkan akurasi dari informasi bahwa perusahaan tersebut ini sehat, baik, kurang baik, yaitu kita melihat ke arah cash flow. Ya, karena laporan arus kas ini adalah laporan yang tidak bisa dibohongi. Dengan yang saya sebut dibohongi ini adalah adanya tadi pendapatan yang earn maupun non cash item untuk biaya, untuk beban misalnya. Ya. Karena ini murni adalah aktivitas-aktivitas yang akan memperlihatkan cash inflow dan outflow di perusahaan. Ya. Dan di sini kita membaginya menjadi tiga aktivitas utama ya di perusahaan itu. Yang pertama aktivitas operasional, ini adalah aktivitas yang memang berhubungan erat dengan proses bisnis utama dari perusahaan. Ya kalau perusahaan dagang ya aktivitas dagangnya ini ya. Berarti beli dari supplier, jual dari pelanggan, ya, dan lain sebagainya. Nah, nomor 2 dan nomor 3, ya, yaitu di aktivitas investasi dan pendanaan, ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan memanfaatkan tadi. Ya, salah satunya adalah working capital itu tadi. Bagaimana perusahaan memanfaatkan working capitalnya. Bagaimana perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas strategis yang memiliki nilai tambah baru. Ini nanti bisa kita lihat di aktivitas investasi dan pendanaan. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di komponen cash flow ya, di sini ada aktivitas operasi ya. Misalnya inflow-nya adalah penerimaan atau penjualan barang dan jasa. Itu udah jelas ya, cash inflow yang paling terlihat. Dan di sini penerimaan atas penjualan barang atau jasa ini harus dilakukan secara cash. Ya. Kalau kita misalnya earn ya, pendapatannya masih berupa earn, kita catat dalam bentuk piutang, maka tidak akan masuk di sini. Sehingga di sini bisa kita lihat ya kalau perusahaan memang punya banyak aliran kas, ya, kas keluar masuknya kenceng ya di bagian aktivitas operasional, artinya memang operasional perusahaan itu berjalan dengan baik sebenarnya teman-teman. Ya, dengan catatan bahwa memang inflow yang didapat besar, ya, inflow yang didapat besar. Artinya pendapatan secara tunai juga besar. Ya, karena penjualan non tunai itu kadang-kadang tricky dalam menentukan apakah perusahaan ini itu baik ya sehat atau enggak.
Oke. Kemudian untuk outflow-nya berarti ya hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan untuk mendapatkan memperoleh kas dari penjualan tersebut ya, berarti persediaan ya, membayar biaya operasional ya, beban-beban gaji, beban utilitas ya, administrasi dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya untuk tadi yang saya sampaikan ya, ada dua kegiatan tambahan yaitu investasi dan pendanaan ya teman-teman ya. Ini berhubungan dengan penjualan atau pembelian aset. Di mana kalau perusahaan nggak punya duit, ya nggak punya duit, maka bisa jadi uh, di kegiatan investasi ini akan muncul transaksi. Ya, kapan transaksi inflow-nya muncul? Ya, misalnya perusahaan lagi nggak punya duit, ya, mereka mengissue obligasi baru, misalnya. Mereka melakukan penjualan atas aset tetap. Nah, ini bisa di-track di sini sebenarnya. Kalau misalnya mereka lagi nggak punya duit buat mendanai operasional. Bisa jadi dari kas investasi, atas investasi ini nanti akan muncul hal-hal yang bisa kita lihat, kita selidiki ya. Kok bisa ini net dari aktivitas operasional itu netnya itu negatif gitu. Tapi kok bisa mereka berjalan? Oh, mungkin dari aktivitas operasional nih. Aktivitas investasi nih. Oh, benar misalnya. Mereka jual aset tetap, jual tanah misalnya, buat membiayai. Nah, ini kan red flag ya teman-teman ya. Kenapa mereka jual tanah gitu? Ya, ini perlu kita cek nanti ke belakang ya, ke subsequent event ya di CALK ya, di catatan atas laporan keuangan kita perlu cek tuh. Ngapain sih perusahaan ini jual tanah? Nah, ini yang terjadi di Indonesia banyak ya teman-teman ya. Jadi perlu untuk kalian lihat di bagian cash flow-nya ya, di subsequent event atau apa ya bahasa Indonesianya ya subsequent event ya. Kegiatan setelah pelaporan kalau nggak salah ya. Kegiatan setelah tanggal pelaporan itu kalian cek tuh ya. Itu biasanya banyak tuh yang bisa memunculkan ya. Dan juga nanti akan ada keterangan misalnya perusahaan jual anak ya, jual anaknya misalnya. Mereka dapat cash sekian. Nah, ini kan artinya ada hal yang mungkin ya, mungkin kalau kita misalnya berpikiran seudon ya, negatif ya, netting nih. Wah, ini ngapain jual anak yang lagi nggak sehat ini ya. Kan seperti itu. Tapi bisa saja itu keputusan strategis ya teman-teman ya. Ini jadi kita nggak bisa langsung ngejudge ya. Artinya informasi yang nantinya kita dapatkan atas keluar masuk kas di laporan arus kas ini perlu untuk dijustifikasi dengan informasi lainnya. Ya. Karena dari sini ya pertama ini sebenarnya lebih mencerminkan aktivitas perusahaan yang lebih akurat. Ya, karena memang transaksinya cash only ya teman-teman ya di sini ya. Oke. Itu ya cash inflow kegiatan investasi ya. Kalau outflow-nya artinya kalau di sini outflow-nya besar bisa jadi ya. Ini yang menunjukkan eh, adanya investasi baru teman-teman ya. Ketika cash outflow di kegiatan investasi ini gede ya, maka bisa jadi perusahaan ini lagi ekspansi nih ya. Jadi misalnya net cash di aktivitas investasi ini negatif ya atau outflow. Nah, ini bisa jadi salah satu sinyal bahwa perusahaan sedang melakukan ekspansi ya. Tapi bisa juga enggak gitu ya. Bisa juga enggak ya. Misalnya ada kepentingan ya misalnya perusahaan memberikan pinjaman gitu, loan jangka panjang misalnya. Ya bisa jadi bentuknya seperti itu ya. Nah, untuk aktivitas pendanaan ini berhubungan dengan liabilitas dan ekuitas ya, liabilitas jangka panjang, sorry, dan ekuitas. Kalau pendanaan, karena kita dana utama dari perusahaan itu sebenarnya cuma dua itu kan, liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Sehingga di sini kalau misalnya cash inflow-nya ya biasanya isu saham ya, ada pendanaan baru buat perusahaan. Ini salah satu aktivitas yang nantinya bisa menambah ukuran dari perusahaan ya. Katakan ekspansi mereka isu
isu saham ya, ini pastinya perusahaan akan menjadi lebih besar nih ukurannya. Nah, karena aktivitas pendanaan ini ada konsekuensi, nah konsekuensi inilah ya, tadi yang saya sampaikan di awal ini akan dicatat di cash outflow dari aktivitas pendanaan. Oke, jadi misalnya bayar dividen, ya, kemudian buyback, ya, bayar bunga jangka panjang, ya misalnya, ya, melunasi liabilitas jangka panjang itu juga bisa dilakukan di sini. Oke. Sehingga ini sebenarnya akan lebih memperlihatkan ya seberapa besar aktivitas perusahaan, seberapa besar changes di aktivitasnya. Oke. Di bagian mana nih kas perusahaan itu didapatkan? Jadi secara umum kalau aktivitas dari kegiatan operasional ini gede ya masuknya ya, inflow outflow-nya besar angkanya, harusnya perusahaan ini ya ini sinyal awal ya, pertanda awal bahwa perusahaan ini sehat. Karena apa? Aktivitas bisnisnya berjalan dengan aktif dan lancar ya teman-teman. Khawatirnya kalau kas yang didapat dari perusahaan ya, yang nanti muncul di saldo kas awal tahun, ya katakan akhir tahun sebelumnya atau akhir tahun pelaporan ya periode ini, itu didapatnya dari kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan. Nah, ini perlu diselidiki ya teman-teman ya. Karena bisa jadi itu ya banyak ya yang seperti itu ya teman-teman ya perusahaannya. Profit sih, profit. Tapi kas didapat dari pendanaan baru atau investasi ya. Habis jual tanah dan lain-lain. Nah, itu banyak banget kasusnya kayak gitu. Cuman ya masih wajar ya teman-teman ya. Masih wajar ya. Cuman dari segi kita ngelihat ya, kalau kita menganalisis itu pasti ada something ya di dalam perusahaan yang membuat dia harusnya tanah kan dikip aja kan nilainya akan tetap naik ya. Satu-satunya aset yang tidak aset tetap yang tidak disusutkan kan cuma tanah dan nilainya selalu naik. Nggak akan mungkin turun ya kalau nggak ada hal yang ini ya, hal yang luar biasa. Nah, ini menjadi uh, sinyal baru ya bagi kita ketika menganalisis kondisi dari perusahaan. Oke. Oke, tadi ini sudah saya jelaskan ya teman-teman ya tentang arus kas. Oke, dari sini ada yang tanyakan dulu untuk materi kita yang pertama. Silakan Mas Greg. Izin bertanya Pak. Hmm. Jadi tadi di laporan arus kas itu kan saya mau tanya yang ini Pak. Aliran kas untuk kegiatan investasi itu kan untuk kas yang didapat kan kayak contohnya ada dari sorry Pak yang iya benar yang kegiatan investasi untuk yang penjualan saham. Nah, Hmm. kalau misalnya eh, dapat kas dari penerbitan saham gitu kan, penerbitan saham itu yang saya tahu ada biayanya. Nah, biaya penerbitan sahamnya itu pengurangan di kegiatan investasi atau yang operasional ya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita nanti menggolongkan ya hal-hal yang seperti ini ya, teman-teman. Jadi nanti kan pastinya kalau kita jual tanah gitu ya, beli tanah, isu saham, ya, terbitkan obligasi baru gitu. Itu pasti biayanya nggak net ya. Jadi yang muncul itu pasti akan ada tambahan-tambahan baru ya. Mulai dari mungkin pakai jasa makelar kayak atau pakai apa kalau saham underwriternya ya. Underwriter kan makelarnya ya teman-teman ya. Kalau di saham ya. Nah, kalau misalnya aktivitas-aktivitas seperti itu ya, nanti semua hal yang menjadi yang terkait ya, terkait dengan aktivitas itu akan disajikan pada kegiatan bukan bukan di kegiatan operasional, tapi di kegiatan ya misalnya investasi ini ya. Misalnya mereka apa namanya beli mesin ya. Beli mesin itu menghasilkan cash katakan 1 juta, mengeluarkan cash 1 juta ya, tapi nanti akan ada tambahannya, bisa jadi di-include di situ ya, katakan untuk pembelian mesin plus ya, pembelian mesin plus biaya perolehannya ya katakan.
perolehan sampai mesin udah siap, itu biasanya kita include-kan dalam apa namanya angka tersebut. Misalnya ini ya, di sini katakan 60.000 nih ya, 150.000 ini untuk membeli peralatan ya, peralatan mesin. Ini bisa jadi di dalam sini ini mesinnya sebenarnya harganya 100.000. Cuman karena ada tambahan bla 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 bla, maka kita include di dalam sini. Ya. Begitu pula untuk saham ya. Kas yang diterima dari penjualan saham. Kita bisa membreakdown itu dalam dua part ya. Misalnya kas yang diterimanya 200.000, tapi untuk bayar lain-lain, misalnya di komponen yang dividen ini kita umpamakan sebagai komponen lain-lain untuk penerbitan saham, itu bisa jadi seperti itu. Atau dimasukkan dalam bentuk net ya. Jadi penjualan saham sebenarnya kas masuknya 200.000 nih di sini. Tapi ketika penjualan saham dapatnya 250.000. Tapi ketika ada komponen lain-lain sebesar 50.000 misalnya, akhirnya kita menerima kas atas aktivitas penerbitan saham sebesar 200.000. Oke, bisa dipahami, Greg? Oke, bisa Pak, makasih ya Pak. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak akan ini ya, kita nggak akan berfokus untuk membuat ini ya, membuat arus kas ini ya. Tapi kita lebih berfokus bagaimana kita menganalisis secara logis ya, secara logis hal-hal yang ada di dalam arus gas. Kalau kalian mau lihat ya, sebenarnya kalau misalnya ambil contoh lah, kalian punya laporan keuangan apa, kalian lihat tuh laporan arus gasnya ya, misalnya di posisi itu. Itu sebenarnya sudah tercermin ya. Semakin besar aliran bersih dari kegiatan operasional, artinya perusahaan ini sebenarnya cukup sehat ya bisnisnya. Ya. Mereka mendapatkan, katakan ya walaupun loss ya, katakan net loss nah dia di laporan laba rugi. Tapi di sini kalian bisa melihat di kegiatan operasional itu aktivitas yang dilakukan cukup besar ya, inflow-nya besar, outflow-nya besar. Ya. Bisa jadi loss ini belum tentu mencerminkan bahwa perusahaan ini lagi nggak sehat gitu. Katakan loss-nya ya memang ada beban-beban yang muncul akibat aktivitas lain. Kalau kita lihat, kita analisis lebih jauh ya, misalnya tahun sebelumnya dan tahun pelaporan saat ini ya, kalian lihat loh, misalnya dia loss, bandingkan tahun sebelumnya. Bisa jadi ada kenaikan aset. Artinya ketika perusahaan lagi loss ya, di laporan laba rugi, tapi asetnya naik, misalnya jadi lebih besar, katakan 5%, 10%, berarti di situ ada aktivitas ekspansi bisnis ya teman-teman. Bisa jadi loss itu disebabkan karena perusahaan bayar bunga misalnya yang cukup besar untuk mendanai. Artinya di sini ada suatu penambahan value dari perusahaan ya, yang memang tidak tercermin sebenarnya kalau kita lihat dari laporan laporan laba rugi. Tapi kita lihat dari aktivitas arus kas, kita lihat dari comparison atas laporan posisi keuangannya, bisa kelihatan kayak gitu. Oh, perusahaan ternyata naik nih asetnya. Ya, asetnya di apa kita cek lagi? Oh, ternyata di bagian katakan gedung. Oh, dia bangun gedung baru ternyata. Ya, untuk mendanai gedung ini dia pakai utang misalnya. Liabilitas jangka panjang misalnya. Dan liabilitas ini ternyata bunganya cukup besar, ya. Tapi dia berani, artinya ketika perusahaan mengambil keputusan untuk bangun gedung, mereka udah tahu bahwa mereka working capitalnya cukup pastinya untuk membayar biaya-biaya beban-beban operasional mereka ke depannya. Ya. Dengan adanya net working capital yang surplus, maka mereka berani untuk mengambil katakan pendanaan baru, pendanaan jangka panjang baru gitu ya. Mereka siap untuk membayar beban bunga. Itu kan hal yang logik ya. Kita harus lihatnya dari flow itunya ya. Artinya teman-teman di sini ketika ngomongin tentang manajemen keuangan ya, valuasi perusahaan itu untuk yang akuntansi kalian harus tahu flow-nya. Sudah benar-benar di luar kepala misalnya. Ya. Ini dapat dari mana kira-kira? Ini naik karena apa nih? Kita cek ya. Oh, penjualan naik, persediaan naik misalnya. Oh, berarti mereka keep persediaan cukup besar di sini. Kalau persediaan konsekuensinya apa? Misalnya ada beban persediaan. Oh, ternyata kalau beban persediaannya tinggi bisa jadi apa ada bencana alam atau kontrol atas persediaannya turun, itu harus melihat seperti itu flow-nya kalau kita menganalisis perusahaan ya teman-teman ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke rasio dan proforma?
Cukup ya? Tidak ada? Oke. Oke. Oke, sekarang saya akan melanjutkan di yang berikutnya. Ya, sudah terlihat ya? Oke. Nah, ini di materi ketiga kita ya. Jadi ini untuk analisis laporan keuangan, tren ya. Teman-teman nanti juga akan belajar projection ya. Cuman kecil ya, sedikit lah, minor lah untuk belajar proyeksinya. Ini akan saya sampaikan. Jadi ketika kita sebelumnya tadi berbicara tentang laporan keuangan secara spesifik ya. Oh ya, bentar saya record dulu yang ini teman-teman. Recording in progress. Oke. Nah, setelah sebelumnya kita berbicara tentang laporan keuangan ya secara spesifik ya, kita lihat di laporan posisi keuangan, kita lihat di laporan laba rugi, kita lihat di laporan arus kas, maka dari situ kita bisa mulai untuk melihat perusahaan ya dari trennya. Karena kita bisa melihat secara historical di sebelumnya ya. Kemudian kita akan compare bisa ke peers ya, ke para kompetitornya. Sehingga di sini salah satu cara yang mungkin kita gunakan untuk memberikan perbandingan ya, untuk melakukan perbandingan adalah dengan menggunakan yang kita sebut rasio keuangan. Ya, rasio itu kan sebenarnya apa banding apa kayak gitu kan ya teman-teman ya. Jadi ini bisa kita lakukan untuk membandingkan perusahaan ya, melakukan komparasi yang merupakan salah satu bentuk, salah satu cara untuk melakukan analisis tadi ya. Dan rasio ini bisa kita lakukan perbandingan, misalnya kita bandingkan ke tahun-tahun sebelumnya ya, rasio perusahaan yang sama, katakan perusahaan BCA ya, BCA misalnya. Kita bandingkan tahun ini 2023 ke tahun 2022, kita bandingkan 2021 untuk melihat trennya ya, peningkatan dari segi apa. Nah, itu bisa kita lihat sebenarnya teman-teman ya. Nah, fungsinya ini melakukan perbandingan secara relatif ya teman-teman ya. Artinya ketika kita ngomong relatif, maka teman-teman harus punya yang kita sebut dengan benchmark atau pembandingnya ya. Jadi kita compare satu hal dengan satu hal yang lainnya kayak gitu. Sehingga kita cari dulu pembandingnya apa, perusahaan lainkah atau tahun ini ya, atau pembandingnya dengan performa tahun sebelumnya, tahun lalunya kayak gitu. Oke. Dan sebenarnya dalam melakukan pembandingan secara relatif ini kalau pakai rasio itu termasuk ini ya, taktis ya teman-teman ya, cepat ya. Karena nggak butuh banyak hitungan sebenarnya. Mungkin yang lebih dibutuhkan adalah ya teman-teman menggunakan angka yang tepat atau kurang tepat, sebenarnya seperti itu sih, ya. Dan ini karena ini memang taktis, cepat, maka ya memang per analisis atas rasio ini tidak bisa dijadikan acuan utama dalam melakukan analisis atas perusahaan-perusahaan kayak gitu. Harus didukung ya dengan analisis yang lainnya karena ini bersifat taktis gitu. Ya. Dan rasio ini sebenarnya sangat banyak sekali ya. Artinya kalau teman-teman itu mau membandingkan rasio ini dengan katakan salah satu pos di laporan keuangan ya dengan pos lainnya itu akan menjadi sebuah rasio. Cuman memang ada beberapa rasio yang sering dipakai. Katakan likuiditas ya, leverage, coverage, turnover, profitabilitas, kemudian pengukuran nilai pasar seperti itu. Ya biasanya rasio ini dipakai ketika ya seseorang ya mau melihat perusahaan ini compare ke perusahaan lainnya ya secara relatif. Ya. Karena kelebihan dari rasio ini kita tidak melihat
kita bisa mengcompare ya sebenarnya teman-teman ya, perusahaan yang memang dari segi asetnya tidak terlalu besar dengan perusahaan yang besar itu sebenarnya bisa kita compare dengan menggunakan rasio ini ya, karena kita tidak melihat angkanya sebesar apa, kita langsung lihat perbandingan rasionya. Misalnya kita mau melihat debt to equity ya, utang ke ekuitasnya. Jadi kita ya tinggal bagi aja ya, misalnya utangnya 1, ekuitasnya 3%. Jadi pendanaan perusahaan 25% dari utang ya, kemudian ekuitas 75% misalnya. 1:3 misalnya. Ya kan? Artinya di sini kita bisa tahu bahwa rasionya adalah 0,25 misalnya. Ya. Sorry, 1:4 ya kalau 0,25 ya. 1:4 misalnya, 0,25 ya. Terus utangnya 1, ininya 4 misalnya. Nah, kalau kita compare ke perusahaan lain yang katakan asetnya nih ya, perusahaan yang kita cek rasionya 0,25 di debt to equity ini misalnya perusahaan dengan aset 100 juta. Kalau perusahaan lain yang udah gede nih, asetnya 100 miliar. Ketika kita compare ya, kita hitung rasionya ya, debt to equity. Debt-nya sama nih proporsinya ya. Debt-nya 1, asetnya 4 ya. Jadi debt-nya katakan 100 ya. Asetnya 400 misalnya. Kayak gitu. Kita lihat komparasi seperti itu. Maka tetap aja ya, walaupun dia posisi asetnya 100 juta sama posisi yang asetnya 100 miliar, pasti hasilnya adalah 0,25. Sehingga analisis rasio ini relevan ya sebenarnya untuk dipakai di perusahaan dengan ukuran sebesar apapun. Masih bisa kalian pakai. Ya, tidak membanding-bandingkan, ini hanya berfungsi untuk perusahaan kecil aja. Enggak, bisa. Cuman sekali lagi ya, bahwa rasio keuangan ini adalah analisis secara taktis teman-teman, secara cepat ya. Ketika keputusannya butuh diambil selama beberapa menit kayak gitulah. Ya. Nggak bisa kalau kita ambil keputusan yang memang benar-benar mendalam, komprehensif itu nggak bisa, kita hanya menggunakan rasio ini. Oke, kita coba ya di sini ya. Misalnya ini ada Proofrock ya, dengan nanti kalian coba sendiri ya. Sebenarnya ini sudah saya sajikan ya untuk laporan keuangannya. Kalian coba untuk menganalisis rasionya di sini ya. Di sini ada 2008, 2009, ada perubahannya ya, kenaikan atau penurunan, increase decrease-nya. Cuman ini tidak dalam bentuk persen, tapi dalam bentuk angka ya. Dalam juta dolar ya. Oke. Misalnya kita akan cek yang pertama adalah rasio lancar, liquidity ratio. Berarti ini kalian lihat ke total aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kita lihat ya. Total aset lancar tahun 2009 misalnya ya. Liquidity tahun 2009 adalah 708 di sini. Kemudian untuk aset lancar 708, likuiditas lancarnya adalah di sini 540. Sehingga di sini kita dapatkan 1,31 ya. Nah, working capital itu refer ke sini ya teman-teman ya. Current ratio. Working capital itu refer ke current ratio. Jadi semakin besar current rasionya, maka perusahaan itu punya surplus atas working capital itu yang semakin besar. Artinya perusahaan itu sebenarnya punya potensi untuk melakukan pengembangan kayak gitu ya. Tapi ini juga bisa kalian artikan bahwa dengan current rasio 1,31 artinya perusahaan itu memiliki kemampuan yang sangat baik, karena di sini ada kita mengkategorikan current rasio ini sebagai solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam solving ya. Kemampuan perusahaan dalam solving kewajibannya, maka semakin besar di current rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan itu sangat mampu, sangat capable untuk men-solve ya, men-settle kewajiban-kewajiban lancar. Jadi ini interpretasinya teman-teman. Ya. Sebenarnya ini bisa kalian lihat ya, banyak ya, dimanapun sumbernya kurang lebih sama lah. Karena rasio ini memang pengambilan keputusan yang taktis ya.
Artinya ini hanya menunjukkan ya apa nih kalau misalnya current rasionya 1,31. Oh, artinya kalau misalnya kita kategorikan ini sebagai solvabilitas ya, berarti semakin tinggi kan semakin mampu untuk solve kewajiban lancar misalnya. Sehingga ini artinya perusahaan mampu, sangat mampu gitu. Ya. Kemudian di sini yang lainnya juga ada ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya contoh ya cash ratio ini salah satu rasio ya. Artinya kalau misalnya cash dibandingkan dengan kewajiban lancar, nah ini yang lebih spesifik ya kalau kita pakainya cash ya. Sebenarnya 98 dibanding 540 adalah 0,18. Jadi dari segi cash di akhir periode itu perusahaan secara cash ratio itu masih belum memiliki cukup cash untuk nge-solve kewajiban lancarnya. Misalnya kayak gitu interpretasinya. Ya. Oke, kalau quick ratio ini dikurangi persediaan karena misalnya persediaan ini asumsinya adalah aset lancar yang less liquid ya teman-teman ya. Di antara aset lancar ini yang posisinya agak ke bawah misalnya. Oke. Jadi sebenarnya ini solvabilitas jangka pendek ya. Karena ini masing-masing bisa kita lihat. Karena aset lancar ini kan sekali lagi bahwa yang masuk di aset lancar ada item non cash ya teman-teman ya. Item-item yang tidak berbentuk, misalnya piutang kan nggak ada bentuknya tuh piutang, ya kan? Oke, itu ya. Nah, kalau tadi adalah solvabilitas jangka pendek ya, sekarang ada juga solvabilitas jangka panjang atau yang kita sebut dengan leverage misalnya. Ya. DE misalnya ya, ini tadi yang saya sampaikan ya. Komposisi dari kewajiban dari total modal. Komposisi kewajiban dari total modal. Artinya kalau misalnya DE-nya semakin kecil ya perusahaan beban bunganya harusnya semakin kecil ya. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan debt to equity, semakin kecil DE, resiko perusahaan untuk gagal bayar ya atau default risk-nya itu semakin rendah. Ya ini secara cepat ya, sekali lagi bahwa rasio ini kita gunakan secara cepat tanpa melihat pertimbangan yang lainnya. Kita nggak melakukan analisis secara mendalam teman-teman. Ya. Total debt ratio misalnya. Ya. Total aset dikurangi total ekuitas atau langsung bisa aja di debt ya, debt to asset misalnya. Dalam 1%, dalam setiap satu satuan uang ya atau $1 aset perusahaan itu aset tersebut didanai oleh hutang sebesar sekian dolar. Ya. Setiap $1 aset perusahaan ya katakan debt rasionya 0,28 berarti dalam setiap $1 aset perusahaan ini didanai oleh hutang sebesar $0,28. Berarti sisanya didanai oleh ekuitas. Ya, jadi secara cepat seperti itu ya teman-teman ya. Ini kebalikannya debt ratio itu equity ratio misalkan. Ya. Dan banyak lagi rasio lainnya di solvabilitas jangka panjang, leverage ratio. Oke. Itu untuk laporan posisi keuangan. Oke. Kalau misalnya di laba rugi apa saja nih? Misalnya di sini kita lihat ya. Di tahun 2009 kita lihat di sini misalnya coverage ratio. Oke, misalnya rasio cakupan bunga ya di sini ya, sorry. Rasio cakupan bunga. Oke, misalnya di sini rasio cakupan bunga adalah EBIT ya, earning before interest and taxes ya misalnya. Ya, dibagi total bunga misalnya 4,9. Jadi kalau misalnya seperti ini artinya bahwa EBIT-nya perusahaan itu sangat cukup ya buat mengcover dari bunga. Ya. Misalnya seperti itu. Kemudian juga rasio kecakupan kas misalnya. Kalau kita dapatnya secara revenue ya berupa cash misalnya. Ini cuma ditambahkan seperti ini saja ya, ditambah total beban operasi dibagi total bunga. Semakin tinggi semakin cukup. Tapi jangan lupa teman-teman ya di laporan perusahaan ada matching principle ya di sini ya di laporan laba rugi ya. Di mana siapa tahu nih sales di sini 80%-nya didapatkan dari piutang misalnya. Dicatat sebagai piutang misalnya. Jadi cuma 20% aja yang komponen di sini cash. Artinya kalau misalnya kita keadaannya seperti itu,
rasio cakupan-cakupan ini sebenarnya juga nggak terlalu relevan buat menganalisis ya. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Tidak semua rasio itu digunakan depends on kondisi perusahaan seperti itu. Turnover misalnya ya, HPP per total persediaan turnover ya. Jadi ini efektivitas dalam pengelolaannya ya teman-teman ya. Days in sales inventory misalnya. Ini juga penting misalnya. Oke. Yang penting sebenarnya interpretasi ya nanti ya. Kalian coba cari ya nanti. Ini ada penugasan untuk minggu ini ya buat teman-teman. Nanti saya post di Classroom. Kalian coba untuk melakukan ini ya. Melakukan analisis rasio. Nanti dibahas ya teman-teman ya. Ketika asistensi. Misalnya profitabilitas ini ya. Ini kalian coba angkanya. Nanti interpretasinya seperti apa. Kalian cek aja ya. Ini nggak panjang ya kalau misalnya saya harus menjelaskan satu persatu. Ini kalian cek nanti di berbagai sumber itu sebenarnya ada ya. Net profit margin misalnya ya, laba bersih dibandingkan dengan penjualan misalnya. Berarti ini untuk mengukur ya dari porsi penjualan itu NPM ya, net profit margin itu berapa sih sebenarnya penjualan itu yang jadinya net profit. Oh ternyata hanya 0,15. Jadi sebenarnya kalau NPM ini semakin besar ya interpretasinya adalah ketika NPM ini semakin besar maka perusahaan itu harusnya bisa mengkonversi penjualan dalam bentuk net profit yang semakin besar pula. Artinya yang favorable adalah ketika NPM ini tinggi sebenarnya. Nah kemudian kan kita mau bandingin nih sama benchmarknya ya sebenarnya. Kalau tahun lalu misalnya NPM-nya 0,05 misalnya. Tahun ini 0,157 ya berarti artinya ada kenaikan ya. Artinya semakin baik. Tapi kalau di compare 0,157 ini dengan perusahaan lain belum tentu baik. Ya. Jadi itu yang menjadi ini ya pertimbangan ketika kita melakukan ini apa pembandingan rasio. ROA misalnya return on asset dari laba bersih dibagi total aset misalnya. Ya. Rasio ROE misalnya dari laba bersih dibandingkan dengan total ekuitas. Oke. Kemudian di sini ya untuk pengukuran nilai pasar ya ini digunakan untuk melihat performa di market sebenarnya ya di pengukuran atas instrumen baik ekuitas atau instrumen liabilitas perusahaan yang sedang beredar. Tapi ini spesifik biasanya sih dipakai ke instrumen ekuitas atau saham ya teman-teman ya. EPS ya, EPS biasanya nggak perlu dicek, ini kadang-kadang udah ada nih di laporan keuangan ya, mereka udah kasih informasi di laporan tahunan biasanya. EPS tahun ini sekian, EPS tahun ini sekian. Tapi pada dasarnya kalau ngitung EPS ya sama seperti yang kalian pelajari di AKM ya sebenarnya. Laba bersih dibagi jumlah saham beredar gitu. Oke. Kemudian price earning ratio. Ini harga pasar saham dibagi EPS ya teman-teman ya. Karena kalau earning per share ini kan pencatatan akuntansi nih. Kalau price earning ratio ini kan berdasarkan harga closing price ya dari saham yang beredar di perusahaan yang beredar di market gitu. Ini kita mau compare nih ya antara harga pasar saham dengan EPS yang dimiliki oleh perusahaan. Price to book value, ya ini yang sering dipakai ketika kita menganalisis apakah saham itu saham perusahaan yang beredar ini lagi murah atau lagi mahal sih. Ini price to book value. Ya. Bisa aja ketika misalnya ini katakan ya harga pasar saham beredarnya 88 nih. Tapi book value dari per lembar saham itu 78 ya. Misalnya. Artinya di sini ada potensi bahwa saham ini kemahalan nih dijualnya. Ya, atau misalnya 0,5 deh hasilnya, PBV-nya 0,5 misalnya. Artinya ini sahamnya lagi murah karena book value perusahaan itu lagi ini ya, lagi book value-nya tinggi sebenarnya, cuman sahamnya dijual murah. Nah, ini sinyal ya teman-teman ya.
salah satu sinyal untuk melakukan pembelian ya atas saham tersebut karena memang dianggap perusahaan ini sedang murah. Ya, misalnya kayak gitu ya untuk penggunaan dari rasionya. Ya. Nah, rasio ini bisa digunakan ya secara internal maupun eksternal ya. Kalau internal ini bisa dilakukan untuk pengambilan keputusan bisnis, ya, misalnya kita compare antara rasio ini dengan performa perusahaan tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya yang eksternal ini bisa kita lakukan dengan mengcompare perusahaan, rasio ini dengan perusahaan yang lainnya, misalnya dalam satu sektor, dalam sektor yang berbeda. Karena biasanya satu sektor dengan sektor yang lain itu punya eh, rasio kecenderungan atas rasio yang berbeda-beda pula ya tergantung sektornya. Ya. Ada sektor yang liabilitasnya tinggi dibanding ekuitasnya. Bank misalnya, bank udah pasti ya liabilitasnya tinggi ya teman-teman ya. Jadi kita nggak fair kalau mengcompare perusahaan yang di sektor keuangan dengan perusahaan di sektor misalnya eh, perusahaan yang ini ya manufaktur katakan ya. Kadang nggak fair kita mengcompare secara debt to equity aja gitu. Karena manufaktur bisa jadi kan dia ekuitasnya tinggi gitu. Ya, mereka nggak pakai banyak utang. Tapi kalau bank, ya, bank pasti komponen di liabilitasnya juga besar ya. Karena mereka pooling uang dari masyarakat misalnya. Mereka menghimpun dana dari masyarakat. Ya, dana tersebut di treatment oleh bank sebagai liabilitas ya, liability asset sebenarnya ya. Ya, asetnya bank cuman berbentuk liabilitas kayak gitu. Oke. Ya. Time trend analysis ya di rasio ini kita bandingkan performa perusahaan dari waktu ke waktu misalnya. Nah, kalau peer group analysis ini bisa kita lakukan dengan kompetitornya, dengan sektor yang sama. Basicnya analisis rasio ya. Jadi kita mengcompare rasio dari perusahaan, katakan ini ya, dari PT X misalnya ya. Ini dari waktu ke waktu ya, dari tahun ke tahun kita compare misalnya. Nah, ini bisa akan memunculkan sebuah garis ya yang mana ini trennya gimana nih, lagi naik, lagi turun, salesnya kayak gimana, net profitnya kayak gimana. Sebenarnya rasio ini salah satu cara untuk membuat trend analisis yang cukup mudah ya. Jadi kita langsung compare dari masing-masing rasio gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya kita peer group analysis ya. Ini kita melakukan analisis pembandingan ya atas kompetitor-kompetitor atau brand-brand gitu ya. Seperti ini ya. Di tahun yang sama misalnya ya, di periode pengamatan yang sama kita membandingkan beberapa brand, beberapa perusahaan misalnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara financial planning ya, karena materi kita salah satunya di sini adalah projection atau pro forma, kita pasti berbicara tentang financial planning. Ya, karena kita mau melakukan suatu hal yang baru nih. Ya, di mana hal baru itu pasti ada konsekuensinya. Ya. Pasti ada hal yang harus ada price to pay ya teman-teman ya. Kita bangun pabrik baru pasti ada price to pay ya. Ada harga perolehannya, kemudian ada katakan beban-beban yang harus lebih diefisienkan untuk mencapai hal tersebut. Katakan kita mengisu obligasi, berarti kita harus siap untuk membayar beban bunga yang lebih besar dan lain sebagainya. Sebenarnya seperti itu sih yang kita lebih concern ketika kita melakukan financial planning terhadap suatu perusahaan. Karena di sini ada beberapa hal ya ketika kita melakukan financial planning atau perencanaan keuangan yang penting di sini. Yang pertama adalah yang bisa kita wujudkan pertama ya, kalau misalnya kita melakukan projection ya, biasanya kita akan masuk langsung di bagian sales forecast atau proyeksi penjualan atau pendapatan ya teman-teman ya. Karena ini adalah driver utama dalam perencanaan keuangan. Ya pastinya nggak bisa serta-merta ya. Oh pasti tahun depan ini kita asumsikan sales atau pendapatan akan meningkat 15% ya belum tentu. Ya. Karena kita harus ngeliat juga inflasi kayak gimana gitu kan. Kita harus melihat juga nanti katakan suku bunganya naik atau turun ya. Risk free rate-nya naik atau turun, keadaan eksternal perusahaan kayak gimana, perpolitikan perusahaan kayak gimana. Sebenarnya kayak gitu ya yang akan
menjadi acuan untuk membuat suatu proyeksi ya. Cuman basically ya kita mau memunculkan angka sales forecast ini. Karena sekali lagi kita prospektif teman-teman. Ya. Ketika di sisi akuntansi itu kita retrospektif ya, kita konservatif, kita orang yang sangat negatif ya. Nah kalau bedanya di finance, kita prospektif, orang yang sangat positif ya. Kita selalu, bagus ini, kedepannya akan semakin baik ya. Ternyata ada COVID langsung hancur semua ya. Ya itu salah satu hal yang ya memang unpredictable ya teman-teman ya. Siapa sih yang bisa memperkirakan masa depan kayak gitu. Oke, jadi kita tahu sales forecast-nya, kita buatlah laporan proyeksi ya. Sebenarnya kalau misalnya sederhana, laporan proyeksi atas laba rugi itu sudah mencerminkan performa yang paling sederhana ya. Karena ketika kita mau mengkaitkan ke neraca, ke arus kas itu butuh effort yang lebih sebenarnya. Kalau pada kenyataannya ya teman-teman ya. Cuma nanti kita akan coba belajar ya teman-teman ya. Seberapa yang akan apa saja yang mungkin bisa kita pelajari untuk membuat sebuah performa sederhana aja ya. Nggak usah ribet-ribet. Oke, tadi performa, kemudian ada asset requirements ya. Ini intinya asset requirements ini untuk memenuhi net working capital yang diinginkan ya teman-teman ya. Kemudian financial requirements ini untuk pendanaan sebenarnya. Ya, ketika kita mau mencapai suatu aset ya kita mau katakan mau apa namanya? Mau bikin pabrik baru kayak gitu ya. Kita ini perlu untuk meng-issue apa nih di sini nih? Hutangkah ya atau apa namanya? Kita menerbitkan saham baru kah ya. Nah, kemudian dari situ ada yang namanya plug ya teman-teman ya. Ini diibaratkan sebagai sponsorship gitu ya. Jadi nanti misalnya ada pendanaan eksternal untuk menyeimbangkan neraca itu apa nih? Ya, artinya ini penyeimbang sih sebenarnya teman-teman ya nanti kalau misalnya. Karena kita kalau udah ngomongin proyeksi atas apa namanya? Atas laporan posisi keuangan itu pasti kita harus berpikir bagaimana untuk persamaan akuntansi itu bisa berlaku ya biar seimbang balance ya. Oleh karena itu akan ada komponen-komponen yang akan menjadi plug ini untuk penyeimbang ya, sehingga nantinya aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Next yang harus kita pertimbangkan adalah economic assumption ya. Ini yang tadi saya sampaikan ya teman-teman ya, bahwa untuk membuat proyeksi itu nggak serta-merta kita langsung ambil angka ya. Pasti ada berbagai macam faktor yang perlu untuk dipertimbangkan ketika melihat kondisi eksternal dan internal perusahaan ya, kondisi perekonomian, perpolitikan seperti itu dari lingkungan perusahaan. Ya, misalnya ini ya contoh. Ini adalah Gourmet Coffee Inc. ya. Neracanya sekian, laporan laba rugi sekian ya. Kita akan coba melakukan proyeksi ini. Ya, ini sederhana aja, aset sama dengan utang tambah ekuitas gitu ya. 1.000 total asetnya. Kemudian untuk pendapatan tahun berjalan 2.000, beban 1.600, net income-nya 400. Oke. Nah, ini asumsi ya. Jadi ketika kita akan membuat laporan proyeksi ya, itu kita akan selalu ngelis dulu nih asumsinya ya teman-teman ya. Yang paling penting nomor satu yang perlu di-list adalah pertumbuhan atas pendapatan ya. Ini perlu untuk di-list ya. Nomor satu sebagai asumsi utama. Nah, angka 15% nih contohnya ya, 15% ini. Dapatnya dari mana ya? Macam-macam pertimbangannya sebenarnya ya. Keadaan perusahaan dan lain-lain. Cuman di sini kita ambil contoh ya. Oke, kita munculkan angka 15%. Sehingga dari pertumbuhan pendapatan ya, dari 2000, berarti di 31 Desember 2005, ini pendapatan dari perusahaan akan naik sebesar 15%. Oke. Oke, kita coba ya. Berarti di tahun 2005 ya dari 2000 naik 15%, sekarang jadi 2.300. Oke. Dengan asumsi lain ya, ketika pendapatan naik, lainnya juga ikut naik ya, beban juga ikut naik sih harusnya. Ya.
Karena nggak bisa tiba-tiba pendapatan naik ya. Logiknya sih ketika kita effort buat melakukan penjualan yang lebih ya, maka ya bebannya juga harusnya naik sih. Ya, mulai dari marketing gitu-gitu ya. HPP ya pasti naik ya kalau pendapatannya naik ya. Oke, jadi di sini kita asumsikan bahwa beban ya tadinya 1.600 naik juga 15%. Dan net income-nya pun juga naik 15%, jadi 460 misalnya kayak gitu. Oke, kita sudah mendapatkan projected profit and loss statement ya untuk tahun 2005. Nah, sekarang kita akan bikin katakan racanya nih ya, laporan posisi keuangannya nih. Ada dua kasus ya, dua case. Satu adalah dividen. Ya, perusahaan membagikan dividen ya. Yang kedua adalah perusahaan misalnya ya tidak membagikan dividen. Oke, bisa kita lihat ya. Katakan semua asumsinya meningkat ya teman-teman ya. Semua diasumsikan meningkat. Katakan tadi mana sih? Ini ya. Artinya peningkatan 15% ya. Logiknya di sini ya. Logiknya di case ini aset juga akan meningkat 15%. Harusnya utang dan ekuitas meningkat. Sehingga total aset akan menjadi 1.150 gitu kan, naik 15%. Total utangnya sih juga harus naik 15% ya. Nah, di sini ada dua case ya. Jadi untuk masing-masing case ini akan berbeda di komponen utang dan ekuitasnya. Misalnya case yang pertama ya, di sini dividen ya, perusahaan membagikan dividen. Ya, di mana ketika perusahaan itu mengissue ya, mengumumkan akan membagikan dividen sebesar berapa nih? 60 gitu ya. Utangnya berapa sih awalnya? 400 ya, besar. Ini ya. Maka akan terutang ya. Maka akan terutang dividen tersebut. Sehingga di sini kalian lihat utangnya menjadi 460, ekuitasnya 690. Oke. Nah, untuk kasus kedua ya di sini, sorry ya, kasus kedua di sini. Oh sorry, ternyata yang dividennya 400 ya. Oke. Sehingga di sini kalau kasus yang kedua, maka kalian lihat ya perbandingan antara dua case ini. Kita tidak akan mengutak-atik di bagian aset nih ceritanya ya. Karena aset di sini masih tetap 1.150. Dan total untuk utang dan ekuitas tetap 1.150. Cuman bedanya ya, di kenaikan 15% tadi, di case pertama, ya perusahaan akan membagikan dividen. Sehingga di sini akan ada dividen terutang sebesar 400 ya. Pembagian dividen sebesar 400. Sedangkan di case kedua, perusahaan tidak membagi dividen. Sehingga net income yang di sini ya, masuk laba bersih ini, katakan 400 ini, ya 400-nya akan langsung masuk ke ekuitas. Ya, akan masuk ke ekuitas. Sehingga di sini bisa kalian lihat perbedaannya ya. Yang menjadi plus di sini adalah dividennya. Jadi nanti yang menjadi PR ya ketika kita melakukan performa, terutama di neraca ini adalah menyeimbangkan ini sebenarnya. Ini contoh aja ya teman-teman ya, karena nggak selalu seperti ini ya. Karena case by case bisa jadi berubah. Nanti kalian akan coba pelajari lebih detail ya, sama ketika asistensi ya. Nanti kalian akan coba pelajari untuk gimana sih proyeksi yang langsung ya, secara langsung kalian praktek untuk nyoba proyeksi. Oke, jadi dimaksimalkan ketika asistensi ya teman-teman ya. Ini juga ya, ketika ini misalnya ya kita mau proyeksi laba rugi misalnya ya. Katakan di sini asumsi kenaikan penjualan 10%, dividen payout ratio 50%. Nah, ini sebenarnya kalau paling mudah ya seperti ini ya teman-teman ya. Tinggal menambahkan aja semuanya naik 10% kayak gitu. Karena kenaikan penjualan pasti dibarengi dengan kenaikan yang lainnya ya, beban naik dan lain sebagainya. Kalau di sini kita pakai persentase gitu ya.
Ketika penjualan naik 5 jadi 5.500, berarti karena komponen biaya ini rasionya ke penjualan adalah 60%, berarti ya tinggal kita kalikan 5.500 dikali 60%, maka akan jadi biaya ini ya 3.300 ya. EBT, earning before tax, juga sama ya, pajak juga sama, laba bersih. Nah, ketika dividen payout rasionya adalah 50%, ya berarti 50% dari laba bersih ini yang akan dibayarkan sebagai dividen, ya, sehingga yang komponen dividen ini di akhir tahun menjadi terutang ya teman-teman ya. 600 ini menjadi tahun 2005 ya, 660 ini akan menjadi liabilitas, menjadi utang dividen. Kemudian 660 sebagai tambahan laba ini adalah retain earning ya, masuk ke komponen ekuitas. Sehingga flow-nya seperti itu ya. Jadi asumsi ini selalu akan kita munculkan terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah proforma, teman-teman. Ya, cuman ini kan asumsinya given ya. Persentase kenaikannya ya katakan saya yang kasih ya. Nah, sebenarnya yang paling sulit itu menentukan ini tadi ya, kenaikannya itu berapa persen, payout rasionya berapa persen. Nah, itu pertimbangannya lebih jauh lagi, teman-teman. Cuman kita karena belajar ya, kita akan coba yang lebih mudah terlebih dahulu. Ya. Ini ya tadi ya yang saya sampaikan ya, teman-teman ya. Di tahun 2000 berapa nih? 2005 deh ya. Jadi terjadi kenaikan ya. Sorry. Karena penjualan ada kenaikan di kas 10% ya. Utang usaha naik ya 18% dan lain sebagainya. Oke. Kalau kita pakai persentase ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nanti kalian akan coba ya ketika asistensi ya, biar lebih jelas lagi kalian nyoba sendiri ya untuk perhitungannya. Oke. Ya. Disclaimer teman-teman. Ya, disclaimer. Kalau bikin proyeksi keuangan, bahwa model yang dipakai itu tidak mengindikasikan kebijakan mana yang terbaik ya. Tapi ini proyeksi itu sebenarnya sebagai pendukung aja. Pendukung kita Kak, mana yang menjadi fokus utama dalam perusahaan ke depannya berdasarkan asumsi dari orang yang bikin planning gitu. Ya. Dan juga disclaimer yang kedua bahwa banyak sekali ketidakpastian. Ya, bencana alam dan lain-lain. Ini harus disampaikan kalau bikin projection ya. Selalu semua disclaimer on gitu ya. Bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nggak serta-merta orang ngelihat proyeksi kita, terus orangnya jadi, wah bagus perusahaan ini, saya mau invest. Kalau rugi mereka nyalain kita. Makanya kita selalu ngomong bahwa ketika kita bikin projection, kita bikin valuation ya. Karena proyeksi ini kan komponen ya, atau sebagian kecil yang akan dilakukan ketika kita melakukan valuasi ya atas suatu perusahaan. Kita selalu memunculkan yang namanya disclaimer, teman-teman. Ya, disclaimer harus on. Ya. Nah, oke. Tugasnya sudah saya posting sih di Classroom ya. Sudah bisa teman-teman lihat kayaknya. Udah muncul ya aplikasinya? Udah muncul belum di Classroom? Oke, intinya teman-teman akan mencari perusahaan ya yang ada di IDX ya, perusahaan tercatat ya, listing di Bursa Efek. Kalian cek di tahun 2023 ya, pilih aja perusahaan yang menurut kalian bagus gitu ya, yang kalian lihatnya oke lah ya. Tapi tolong dikoordinasikan ya sama teman-teman lainnya biar ya satu orang pakai satu aja gitu. Jangan sampai ada yang sama ya antar perusahaan satu dengan
mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Jadi perusahaannya beda-beda kan. Di IDX hampir berapa? Hampir 1.000 lah, 900 sekian lah perusahaan yang tercatat ya. Kita ambil berapa nih? 40-an lah ya. Kalian cari aja ya, top 100 lah, berdasarkan market cap atau seperti apa, itu kalian cari, pilih salah satu ya. Kemudian kalian akan coba hitung rasio keuangannya ya. Ini sudah saya detailkan ya di mana namanya, di tugas ya, di classroom sudah saya detailkan ya. Di classroom kalian coba akan ambil di beberapa rasio ini ya. Pengumpulannya minggu, nanti akan dibahas ketika asistensi ya teman-teman ya, asistensi minggu depannya berarti ya. Jadi nanti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi kalian screen capture ya di dokumen kalian, kemudian kalian lakukan perhitungan rasio. Nah, untuk perhitungan atau rumus ya, rumus yang akan kalian pakai ini boleh rumus yang kalian dapatkan dari sumber lain ya, dari website ya, investing atau Investopedia atau manapun lah, bebas ya sebenarnya ya kalau misalnya mau pakai yang manapun. Cuman yang penting untuk kalian notes adalah rumusnya harus kalian tuliskan ya teman-teman ya. Bagaimana kalian katakan mencari debt to equity itu kalian membandingkan apa dengan apa misalnya. Ya, itu kalian coba tuliskan untuk rumusnya seperti apa. Baru kalian cek angkanya, kalian ambil di laporan posisi keuangan misalnya atau di laporan laba ruginya misalnya. Oke. Itu ya untuk tugas minggu ini. Recording stopped. Dari sini ada yang tanyakan teman-teman? Silakan, Greg. Pak, saya mau nanya Pak, berarti itu untuk tugasnya, kan ini saya baru lihat yang dari website IDX, itu yang di-download yang annual report bukan Pak? Yang di-download audited ini ya, audit laporan keuangan atau laporan tahunan boleh lah. Tapi kan kita pakainya angka di laporan keuangan kan. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai laporan tahunannya juga nggak apa-apa, langsung di laporan keuangan. Karena laporan keuangan kan ada di laporan tahunan. Bebas sih. Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Yang penting kalian kan dapat neraca audited, dapat laporan comprehensive income statement yang audited ya. Tahun 2023 kan pastinya udah teraudit ya. Cari aja perusahaan yang kalian mau gitu ya. Nanti kalian sampaikan ke siapa, ketua kelas Marcel ya. Kalian omongin pakai ini gitu. Biar nanti di list biar nggak ada yang sama gitu. Ada pertanyaan? Untuk tugasnya? Tidak ada? Cukup? Cukup ya? Oke. Kalau sudah cukup, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan ketiga kita. Ya, semoga apa yang sudah kita diskusikan, kita pelajari hari ini bermanfaat buat teman-teman ke depannya ya. Dan semoga bisa dipahami. Next time kita akan belajar di pertemuan 4 itu kayaknya apa ya, time value of money kalau nggak salah ya. Saya lupa. Oke ya. Jadi itu tolong dimaksimalkan terutama di asistensi ya teman-teman ya. Kalian beruntung sekali dapat ini ya. Dapat Noah ya buat asdosnya. Jadi tolong dimaksimalkan buat teman-teman ya, itu champion di Indonesia ya teman-teman ya. Dia sangat ini ya, sangat capable lah buat di finance ya. Jadi bisa kalian maksimalkan kalau ada yang kalian, terutama misalnya ya kalian mau lomba-lomba nih, boleh ya kalian kita discuss ya. Kan sekarang banyak nih lomba-lomba equity research ya, business plan, bikin proforma, itu udah makanannya Noah lah itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Untuk pertemuan kali ini, good luck ya buat kedepannya. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.